Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Pelakor Supir Truk. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Pak, ini bekalnya jangan lupa dibawa, ucap seorang istri yang bernama Wina pada suaminya yaitu Dandi, yang saat itu hendak berangkat karteran. Saat itu anaknya bernama Jaka yang masih duduk di bangku SMP. Dia pun menghampiri Pak Dandi dan minta uang jajan, karena pastinya Pak Dandi akan pulang 4 hari kemudian. Pak Dandi adalah seorang supir karteran barang. Dia kadang baru bisa pulang 4 hari kemudian, bahkan juga sampai 1 minggu baru saja bisa pulang. Pak Dandi pun memberikan 2 lembar uang berwarna merah kepada Jaka, dan Jaka pun segera menyalami Pak Dandi. Pak, aku minta uang jajan dong. Kan bapak nanti pulangnya lama. Ya sudah, ini kamu simpan ya. Jangan sampai habis nanti sampai bapak pulang, ucap Pak Dandi sambil memberikan uang 200.000. Ya sudah Pak, kalau begitu aku berangkat sekolah dulu ya Pak, Bu. Iya, kamu hati-hati ya nak. Saat itu Jaka menyalami kedua orang tuanya, dan dia pun segera berangkat ke sekolah bersama dengan temannya yang telah dijemput oleh temannya. Sementara Bu Wina segera beranjak pergi ke warungnya. Dia berjualan makanan untuk menambah penghasilan sehari-harinya. Sedangkan Pak Dani, kala itu ia langsung menuju barang yang akan diantarkannya keluar kota. Dia biasanya berangkat sendiri tanpa ditemani kernet ataupun siapapun. Saat tibanya di lokasi, ternyata barang yang hendak diangkutnya itu lumayan cukup banyak. Jadi yang datang ke situ tuh tak hanya Pak Dandi saja. Ada juga 2 truk lainnya yang datang usai Pak Dandi sampai di sana. Pengangkut barang pun langsung menaikkan semua barang-barangnya dan menatanya ke dalam truknya. Sementara Pak Dandi dan sopir yang lainnya, mereka pun meminta laporan barang yang nanti di sananya akan dicek, sembari menunggu barang selesai ditata. Pak Dandi dan 2 supir itu makan terlebih dahulu dan sudah disediakan di situ. Pak Dandi juga kenalan sama 2 supir itu, yang salah satu supir itu membawa cewek yang kelihatan menor dan juga sangat cantik sekali, tapi terkesan seperti tante-tante. Pak Dandi kira itu adalah istrinya. Dia pun makan sambil bercerita tentang pengalaman masing-masing ketika menjadi charter. Pak Dandi pun kemudian bilang sama si sopir yang bawa cewek itu, "Beres ya mas, kerjanya ditemenin istri terus, jadi semangat dong pastinya," ucap Pak Dandi. Temannya itu pun tertawa menanggapi ucapannya Pak Dandi. Dia pun langsung bilang kalau itu bukan istrinya, melainkan cewek itu hanyalah wanita sewaannya yang disewa untuk menemani jalan waktu sopirnya. Aduh Pak, dia ini bukan istri saya, tapi dia wanita sewaan yang nemenin saya nyopir. Pak Dandi yang tidak tahu itu pun kaget, karena memang selama ini hampir semua dikerjakan sendiri. Ya memang sih Pak Dandi ini pernah dengar rumor kalau biasanya sopir-sopir itu sering bawa sewa cewek. Dan ternyata memang benar adanya. Meskipun tidak semua, karena buktinya sampai sekarang Pak Dandi belum pernah melakukan hal itu. Sopir itu kemudian menceritakan enaknya kalau nyopir sambil membawa cewek sewaan. Namun Pak Dandi hanya menanggapinya dengan senyuman saja. Semua barang pun sudah tertata serta sudah ditutupi oleh terpal, supaya tidak basah saat waktu turun hujan. Dan segeralah berangkatlah mereka semua dengan tujuan yang sama dan juga satu arah. Sementara saat di warung, Bu Wina sedang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya. Warungnya itu memang selalu ramai karena dekat dengan sawah, dan para petani juga bisa mampir ngopi dan makan siang di situ. Kala itu ada seorang ibu-ibu petani yang menanyakan di mana Pak Dandi, dan Bu Wina pun bilang jikalau suaminya itu sudah berangkat karteran lagi. Pak Dandi kok gak kelihatan lagi, Bu? Iya, Bu.
suami saya sudah berangkat lagi baru tadi pagi. Si ibu-ibu tadi bilang sama Bu Wina kalau dia harus banyak-banyak berdoa dan sering mengabari Pak Dendi saja, biar nanti tidak kepincut untuk nyewa seorang cewek buat nemenin perjalanannya. Namun Bu Wina percaya dengan suaminya itu. Dia bilang bahwa suaminya tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu, karena dia tahu suaminya sayang keluarga dan juga anaknya. Oh, sudah berangkat ya Bu. Saran saya nih ya Bu, Bu Wina harus banyak-banyak berdoa sama ngabarin Pak Dendi saja Bu. Loh, emangnya kenapa sih Bu? Soalnya sekarang banyak sopir-sopir yang pada nyewa cewek buat menemani perjalanannya Bu. Kalau suami saya mah tidak mungkin melakukan hal seperti itu Bu. Saya yakin dia itu sayang keluarga dan anak saya. Namun ibu itu bukan bermaksud apa-apa. Dia bilang seperti itu dia hanya sekedar memberi saran saja. Soalnya katanya dia dengar dari desa lain kalau ada seorang supir truk yang ketahuan selingkuh sewa-sewa cewek, dan akhirnya pun mereka cerai karena ketahuan oleh keluarga jauh dari keluarga istrinya. Ya itu sih saran saja ya Bu. Soalnya kemarin-kemarin saya dengar dari desa lain ada supir truk yang ketahuan selingkuh dan akhirnya pun cerai Bu. Semoga saja Pak Dandi tidak seperti itu ya Bu. Iya Bu, saya paham. Nanti saya akan tetap berhati-hati dan selalu memperingati suami saya supaya tidak sampai begitu Bu. Setelah selesai makan, ibu itu lalu lanjut ke ladang lagi untuk bertani. Sedangkan Bu Wina sebenarnya masih kepikiran atas ucapan-ucapannya yang dikatakan ibu tadi. Bu Wina pun terduduk melamun yang kebetulan warungnya juga sudah sepi. Dia jadi kemana-mana pikirannya takut apa yang dikatakan oleh ibu tadi terjadi pada suaminya. Semoga saja Bapak tidak sampai melakukan hal seperti itu, gumamnya. Sontak Bu Wina pun langsung terperanjat dari lamunannya seketika ada anak kecil yang datang mau membeli jajannya. Dan singkat cerita, sementara di tempat lain malam itu juga turun hujan deras, Pak Dandi dan dua sopir lainnya terpaksa berhenti di tepi jalan yang lumayan luas. Mereka juga sedang melewati sebuah jalan yang sepi dan dikelilingi oleh pepohonan. Truk Pak Dandi ini berada di paling belakang. Dan sambil menunggu hujan reda, Pak Dandi pun memutuskan untuk nyeduh kopi dengan termos yang dibawanya, dan juga makan pisang goreng yang tadi pagi disiapkan oleh Bu Wina. Sungguh nikmat sekali hujan-hujan gini sambil ngopi. Dia pun sempat tertidur hingga beberapa menit kemudian. Dan usai terbangun hujan pun mulai reda namun masih gerimis. Berhubung pisang gorengnya masih banyak, Pak Dandi pun berniat membaginya ke truk depan, yakni sopir yang bawa cewek bernama Modin. Pak Dandi pun menghampiri ke depan dan mengetuk pintu truk dan terdengar sahutan dari dalam untuk langsung buka saja pintunya dari luar. Buka saja pintunya Pak dari luar. Namun saat Pak Dandi buka pintu, dia terkejut saat mendapati Modin dan cewek itu sedang berhubungan badan. Dan nampaklah si cewek itu yang membuka baju dan separuh celananya. Namun Modin tak malu saat dilihat oleh Pak Dandi. Kemudian juga Pak Dandi dengan buru-buru langsung naruh pisang gorengnya dan segera kembali ke truknya. Saat itu Pak Dandi pun masih terngiang-ngiang tentang apa yang dilihatnya barusan. Dan seketika Pak Dandi juga kaget mendengar ponselnya berbunyi. Ternyata suara telepon itu adalah dari Bu Wina, istri Pak Dandi. Bu Wina pun langsung menyampaikan tentang apa yang tadi dikatakan oleh ibu-ibu di warung, supaya Pak Dandi ini jangan sampai macam-macam kalau lagi tidak ada di rumah. Pak, lagi di mana? Ini Bu, lagi di tepi jalan masih istirahat. Sekalian nunggu hujannya reda. Soalnya tadi hujannya deras banget Bu. Oh gitu ya Pak. Pisang gorengnya sudah dimakan kan Pak? Sudah Bu. Tadi Bapak juga bagikan sama sopir yang lainnya. Baguslah kalau begitu Pak. Oh iya Pak, awas aja ya Bapak kalau sampai macam-macam. Semisal kalau di luar rumah. Macam-macam gimana sih Bu? Bapak kan kerja jadi sopir gini, ya hidupnya di jalanan. Ya Ibu takut aja nanti Bapak siapa tahu nyawa cewek untuk menemani perjalanan Bapak. Sontak Pak Dandi pun langsung terdiam dan dia langsung bertanya, bagaimana bisa Bu Wina tahu soal seperti itu? Ibu kata siapa seperti itu Bu? Tadi siang ada ibu-ibu di warung Pak. Terus dia bilang sama ibu harus berhati-hati dan harus ngabarin Bapak terus.
Soalnya kata dia banyak sopir yang sekarang itu nyewa cewek untuk menemani perjalanannya, Pak. Dan ada juga yang sampai ketahuan selingkuh. Ya enggak lah, Bu. Bapak kan kerja cari nafkah buat Jaka sama Ibu. Iya, Pak. Ibu cuma khawatir saja. Kalau seperti itu baguslah, Pak. Iya, Bu. Ibu tenang aja udah. Setelahnya mereka pun memutuskan sambungan teleponnya dan Pak Dandi akan melanjutkan perjalanannya. Karena saat itu hujan sudah reda. Pada keesokan harinya, sampailah mereka di lokasi tujuan. Dan barang-barang pun segera diangkati oleh tukang angkat barang. Sementara Pak Dandi dan sopir yang lainnya dipersilahkan rehat dan juga makan terlebih dahulu. Saat Pak Dandi papasan sama Moden dan cewek itu, si cewek hanya tersenyum saja. Dan Moden pun menghampiri lalu berkata kepada Pak Dandi, "Udah biasa kali, tidak usah heran. Nanti kalau kamu pengen, kabarin saja. Biar aku tak cariin yang mantep-mantep. Asal harganya cocok aja." Pak Dandi pun hanya tersenyum menanggapi gurauan Moden. Dan mereka pun bergegas makan dan nanti tidur di tempat yang sudah disediakan. Untuk sekedar rehat karena nanti sorenya mereka akan segera kembali pulang. Saat sedang tertidur, Pak Dandi ini saking capeknya, dia malah bermimpi melakukan hubungan intim dengan seseorang cewek yang tidak dikenal. Dan saat terbangun dia pun sudah basah. Dia pun segera numpang ke toilet kala itu dan mandi saat itu juga. Dia berpikir mungkin gara-gara melihat Moden tadi malam sampai kepikiran, hingga akhirnya Pak Dandi sampai mimpi basah. Karena memang minggu-minggu ini, saat di rumah Pak Dandi belum mendapatkan jatah dari istrinya. Dan singkatnya sore hari ketika hendak pulang, Moden tiba-tiba saja nawarin untuk ikut dengannya. Namun dia tidak menyebutkan kemana perginya. "Ayo, ikut sama aku saja." "Kemana?" "Udah, ayo ikut aja." Pak Dandi pun hanya ikut saja kala itu, karena memang sedang luang. Hingga sampailah mereka di lokasi perumahan yang remang-remang. Moden dan Pak Dandi parkirin truknya terlebih dahulu. Saat turun, Pak Dandi ini kaget karena Moden mengajaknya ke tempat hiburan malam, di mana banyak sekali kupu-kupu malam di situ. Pak Dandi juga sempat menolak namun karena terus dirayu oleh Moden untuk sekali-kali mencobanya. Akhirnya pun setan dalam diri Pak Dandi pun tergoda. Dan malam itu Pak Dandi hilaf dan menyewa seorang cewek yang bernama Taya, yang kelihatan cantik dan juga seksi. Bahkan sampai melakukan hubungan intim parah banget pokoknya. Dan setelah selesai melakukan hubungan itu, Moden ini menawarkan kepada Taya untuk ikut nanti saja dengan Pak Dandi saat Pak Dandi sedang karteran lagi untuk menemaninya. "Ya, nanti kamu ikut saja nemenin Pak Dandi. Kasihan dia sendirian terus." "Ya aku sih mau-mau aja, asal dianya mau atau tidak." Pak Dandi yang merasa keenakan dengan Taya, akhirnya sepakat dia karteran berikutnya akan menjemput Taya dan membawanya. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya Pak Dandi pun tiba di rumah dan disambut Bu Wina serta Jaka. Namun Pak Dandi yang masih lelah, dia pun langsung beranjak masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sementara Bu Wina pun mengambil baju kotor Pak Dandi dan akan segera mencucinya. Tapi Bu Wina curiga saat menemukan celana Pak Dandi yang basah, yakni kemarin celana Pak Dandi yang sudah mimpi basah. Di celana itu Bu Wina mengenali bau sesuatu. Dan Bu Wina tambah curiga usai menemukan bekas lipstik yang menempel di kaosnya Pak Dandi. Dan ada juga rambut panjang yang nempel di sana. Padahal Pak Dandi rambutnya tidak sepanjang itu. Bu Wina yang teringat akan ucapan ibu-ibu di warung kemarin. Bu Wina pun langsung berpikiran negatif terhadap Pak Dandi. Usai cuci baju, Bu Wina diam-diam mengambil HP-nya Pak Dandi yang tergeletak. Dan dia pun segera membuka isi chattingannya. Bu Wina sontak terkejut saat menemukan sebuah kontak yang PP-nya cewek seksi dan mengirimkan pesan kepada Pak Dandi yang bertuliskan, "Makasih ya mas, enak banget tadi malam tidur sama kamu. Kamu juga tahan lama banget. Kutunggu kedatangan kamu lagi ya mas." Yang diakhiri dengan emotikon manyun dan juga lover. Dan segera saat itu Bu Wina pun mengirim tuh kontak ke HP-nya Bu Wina sendiri, lalu membangunkan Pak Dandi yang masih tertidur. Dan lalu diinterogasinya, "Pak, bangun pak." Pak Dandi terbangun masih mengantuk. Dia pun gelagapan saat melihat HP-nya ada di tangan Bu Wina. Saat itu Pak Dandi pun langsung merebut HP-nya. Tapi sayang,
Bu Wina sudah tahu semuanya dan dia meminta penjelasan sambil ngamuk-ngamuk yang kemudian menangis. Maksudnya ini apa ya Pak? Kenapa Bapak mengkhianati Ibu? Kenapa Pak? Katanya Bapak tidak akan melakukan seperti itu. Ibu sudah percaya Pak. Tapi nyatanya apa Pak? Bapak malah tidur bersama dengan wanita itu. Bu Wina tidak menyangka kalau suaminya akan main cewek saat di luar sana. Padahal dirinya sudah percaya sekali kalau Pak Dandi akan setia dengan Bu Wina. Pak Dandi pun panik dan khawatir saat itu juga, karena dia saat itu sedang hilaf. Tapi mungkin tidak tepat jika dikatakan hilaf karena Pak Dandi ini ternyata sebenarnya malah ketagihan. Saat itu Pak Dandi berusaha memohon maaf kepada Bu Wina agar dia tidak marah lagi dan merayunya dengan segala macam rayuan. Dan juga Pak Dandi juga berjanji dia tidak akan melakukan itu lagi. Pak Dandi ini sambil memohon-mohon banget dan berlutut kepada Bu Wina. Akhirnya Bu Wina pun memberikan kesempatan untuk Pak Dandi untuk berubah dan juga tidak mengulanginya lagi. Bu, Bapak minta maaf Bu. Bapak salah. Bapak hilaf Bu. Bapak janji tidak akan melakukan itu lagi. Bapak mohon maafin Bu. Maafin Bapak. Bapak akan berubah Bu. Ya sudah Pak, Ibu akan memberikan Bapak kesempatan. Tapi Bapak janji akan berubah dan tidak akan mengulanginya lagi kan? Iya Bu, Bapak janji. Namun ternyata Pak Dandi ini munafik. Dalam hatinya, dia tersenyum karena berhasil membohongi Bu Wina. Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Akan tetapi nanti dia akan tetap tiduran bersama dengan Taya lagi, karena dia pikir akan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan oleh Bu Wina. Tepatnya minggu depan Pak Dandi ini dapat panggilan Carter lagi. Dan akhirnya dia pun izin untuk berangkat kepada Bu Wina selama 3 hari. Dia berbohong padahal sebenarnya cuma 2 hari saja. Yang 1 harinya rencananya Pak Dandi mau bergumul sepuas mungkin bersama dengan Taya. Usai keberangkatan suaminya, Bu Wina ini masih tidak percaya atas permohonan maaf dari Pak Dandi. Dan hari itu juga Bu Wina tutup warung sementara dengan motornya itu. Bu Wina pun segera pergi menuju ke dukun sebelah. Bu Wina berniat akan menyantet Taya dengan foto yang dia dapat dari kontak Taya yang sudah dikirim lewat chatnya Pak Dandi kala itu. Selang beberapa saat kemudian, Bu Wina pun sampai juga di rumahnya Mbah Suyono. Tok tok tok. Permisi Mbah. Saat itu belum ada yang keluar membukakan pintunya, sehingga Bu Wina sampai mengetuk pintunya beberapa kali. Dan setelah lama menunggunya, akhirnya muncullah sosok laki-laki tua yang keluar membukakan pintu dan menemui Bu Wina. Ayo, silakan masuk. Segera Bu Wina pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Suyono. Dan sesampainya di dalam, dia langsung menjelaskan niat kedatangannya itu. Kalau dia ini ingin menyantet seseorang akan tetapi tidak sampai mati. Cukup menderita saja biar dia kapok. Mbah, saya mau menyantet seseorang biar dia menderita saja Mbah. Jangan sampai mati. Tetapi ada syaratnya. Apa Mbah syaratnya? Syaratnya fotonya. Dan kamu harus membayar mahar terlebih dahulu. Maharnya berapa Mbah? 10 juta. Bu Wina pun langsung menyerahkan foto Taya yang sudah dicetak dan akan membayar maharnya. Dan setelahnya malam itu juga, Bu Wina dan Mbah Suyono masuk ke dalam ruangan ritual. Mbah Suyono langsung membakar kemenyan di dalam ruangan hingga asap pun mengepul. Di sana juga sudah disiapkan beberapa sesajen yang sangat lengkap. Dan juga ada beberapa media santet juga. Mbah Suyono langsung merapalkan mantranya dan dia memanggil sosok wanita dengan muka yang hancur. Yang saat itu hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangannya. Hawa itu membuat suasana menjadi mencekam dan dingin. Bu Wina pun karena takut dia juga merinding ketakutan. Dan sesaat kemudian muncullah sosok wanita dengan muka hancur yang sangat menyeramkan, yang tepatnya berada di sampingnya Mbah Suyono. Lalu Mbah Suyono berkomunikasi dengan sosok wanita itu dan mengarahkan foto itu kepada sosok itu. Mbah Suyono menyuruh sosok itu untuk merasuki Taya dan mengganggunya. Dan sesaat kemudian sosok itu pun pergi menghilang begitu saja. Dan setelahnya Mbah Dukun sudah selesai melakukan ritualnya dan Bu Wina pun segera untuk pulang ke rumahnya. Malam itu sekitar pukul 10 malam saat Bu Wina sedang pulang sendirian.
Di tengah perjalanan, Bu Ina ini melewati jalanan yang sangat sepi sekali. Jalanan itu gelap, hanya disenteri dengan lampu motornya. Saat itu Bu Ina melewati jalanan depan kuburan yang sangat sepi sekali. Dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang membuat hawa dingin dan suasana sangat mencekam. Tiba-tiba saja Bu Ina ini mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali, serta baunya itu anyir serta amis darah. Saat itu Bu Ina pun langsung merinding tidak karuan karena merasa ketakutan. Terdengar juga suara wanita tertawa mengikik tepat berada di belakang tubuhnya Bu Ina. Dia juga merasa motornya terasa berat sekali. Karena penasaran, Bu Ina pun menoleh ke arah spion motornya. Ketika melihat ke arah spion, betapa terkejutnya dia. Karena terlihat di belakang tubuhnya itu ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali wajahnya, dengan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah. Bu Ina berusaha mempercepat motornya, akan tetapi tetap saja tidak bisa kencang jalannya. Tubuhnya sangat gemetaran sekali. Tapi Bu Ina ini mencoba fokus supaya cepat sampai di rumahnya. Dan selang beberapa saat kemudian, Bu Ina pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Segera dia langsung beristirahat dan menenangkan pikirannya itu. Sementara Pak Dandi datang menghampiri Taya saat akan berangkat charteran. Dan Taya ini tampil sangat menggoda kala itu. Pak Dandi pun bilang kepada Taya agar dia jangan cetan mesra ke nomornya, karena takutnya ketahuan sama istrinya yaitu Bu Ina. "Tak, nanti lain kali kamu jangan ngechat aku yang mesra-mesra gitu. Soalnya kemarin aku sudah ketahuan." "Iya mas, soalnya aku kemarin cuma mau mengucapkan terima kasih." "Emangnya kamu ketahuan terus gimana mas?" "Ya aku berusaha minta maaf dan membujuk dia. Untungnya dia maafin aku. Tapi padahal kan aku cuma pura-pura saja." "Kamu itu mas," ucap Taya sambil tertawa. Dan dalam perjalanan berangkat, awalnya malam itu mereka belum berhubungan, hanya sekedar mesra-mesraan saja dan cuma sebatas ciuman. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba saja di dalam truk ini mereka mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali. Dan mereka juga merinding seketika itu. "Ini bau apa ya mas?" "Iya, aku juga tidak tahu. Kok tiba-tiba baunya busuk gini?" Tiba-tiba saja mereka ini dikejutkan dengan sebuah batu yang terjatuh dan menimpa atap truknya dengan keras sekali. Dan selang beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Dandi pun menghentikan truknya di tepi jalan untuk mengecek apa yang tadi terjatuh. Mereka berdua pun turun dan melihat ke atas atap truknya. Namun ketika mereka melihat ke atas atap truknya, betapa terkejutnya mereka. Di atas atap truknya itu ternyata ada sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali, dengan wajah yang hancur penuh dengan darah. Saat itu Taya pun langsung berteriak. Taya yang tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya dia pun ambruk pingsan di tepi jalan saat itu juga. Sementara Pak Dandi panik ketika melihat Taya pingsan, dan dia mencoba membawa Taya ke warung, yang kebetulan di tepi jalan truknya berhenti ada warung. Taya pun lalu dibawa ke sana dan mencoba untuk disadarkan. Pak Dandi ini meminta minyak angin kayu putih kepada pemilik warung, dan lalu mengolesinya pada hidung Taya. "Tak, bangun tak, Taya." Taya pun belum terbangun juga. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Taya pun sadar juga dari pingsannya. "Bu, teh hangatnya satu ya bu," ucap Dandi. Saat itu segera Pak Dandi pun membelikan teh hangat di warung itu juga untuk Taya. "Ini diminum dulu ya." Segera Taya pun menenggak segelas teh hangat itu secara perlahan-lahan. "Gimana? Kamu sudah mendingan?" "Iya mas. Kalau gitu kita lanjut jalan lagi ya." Taya pun kemudian menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Dan mereka berdua segera melanjutkan perjalanannya lagi. Sosok wanita yang ada di atas truknya Pak Dandi pun sudah menghilang. Taya ini tubuhnya masih terasa lemas di dalam truk. Hingga akhirnya dia pun tertidur sementara Pak Dandi fokus mengendarai truknya supaya cepat sampai di lokasi tujuannya. Taya yang sedang tertidur, tiba-tiba saja dia ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu, dia sedang berada di sebuah hutan yang sangat gelap sekali dan juga dia sendirian. Dia kebingungan tidak tahu arah jalan pulang sampai mengedarkan pandangannya di sekeliling hutan itu. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang, yang membuat pepohonan yang ada di dalam hutan itu bergerak-gerak semuanya.
Hawanya semakin mencekam sekali malam itu. Dan tiba-tiba saja Taya ini dikejutkan dengan sosok wanita yang datang menghampirinya. Dengan pakaian putih lusuh penuh dengan tanah dan wajah yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu lalu menatap tajam ke arahnya Taya dengan kedua matanya yang memutih semua. Dasar wanita tidak tahu diri, ucap sosok wanita itu. Lalu sosok itu pun tertawa menggelegar di dalam hutan, yang membuat Taya merasa merinding. Dan saat itu juga Taya ini langsung terlonjak bangun dari tidurnya itu dengan nafas yang sudah tidak beraturan dan jantungnya pun berdebar-debar. Kamu kenapa, Tak? Mimpi buruk? Iya, Mas. Dia pun mencoba mengatur nafasnya dan Pak Dandi langsung memberikan air putih kepada Taya. Ini, kamu minum dulu biar lebih tenang. Iya, Mas. Makasih ya. Saat itu Taya pun langsung meminum air putih yang telah diberikan oleh Pak Dandi. Dan setelahnya, Taya pun melamun kepikiran dengan mimpinya yang dialami barusan. Ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja Taya ini dikejutkan dengan bayangan putih yang melesat di dalam truknya itu, yang disertai dengan angin yang membuatnya merasa merinding. Saat itu mereka melewati jalanan yang sepi, dan tiba-tiba Pak Dandi dan Taya dikejutkan dengan bayangan putih tepat di depan jalannya. Dan seketika bayangan putih itu menampakkan wujudnya, yaitu sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali, seperti yang Taya lihat di dalam mimpinya itu. Sontak Pak Dandi yang melihat sosok wanita itu berdiri di depan jalannya. Dia pun langsung mengerem truknya secara mendadak. Untungnya di belakang truknya itu tidak ada kendaraan yang lain. Sosok itu lalu menatap ke arah truknya mereka dengan tatapan tajam dan juga mulut yang menyeringai. Kedua matanya sosok itu putih semua dan sesaat kemudian sosok itu pun langsung pergi menghilang dari hadapan mereka. Mas, aku takut, Mas. Sudah, tidak apa-apa. Kamu jangan takut. Kita lanjut lagi saja jalannya ya. Akhirnya saat itu juga Pak Dandi langsung melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke tempat lokasi. Dan pada keesokan paginya, Pak Dandi dan Taya pun akhirnya sampai juga di lokasi. Dan segera barang yang ada di dalam truknya itu lalu diturunkan. Mereka pagi itu makan sarapan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan. Dan setelah makan mereka akan tidur sejenak karena semalam mereka ini tidak tidur, apalagi Taya tidurnya hanya sebentar saja. Dan singkat cerita ini, sore harinya mereka segera pulang. Dan mereka malam ini mutusin untuk mampir terlebih dahulu di penginapan mini yang ada di suatu tempat. Dan di situ sudah dikenal sebagai tempat orderan BO-an. Pak Dandi pun berencana akan melakukannya di penginapan itu bareng Taya. Dan mereka pun mandi terlebih dahulu sebelum berhubungan, karena memang sejak pagi dia pun belum mandi. Tepatnya malam itu, tiba-tiba saja mendadak hujan yang sangat deras. Sungguh momen yang sangat cocok menurut orang-orang untuk melakukan hubungan intim. Usai mengunci pintu dan mematikan lampu, mereka pun mulai melakukan aksinya. Namun saat mereka akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba saja Taya ini melihat ada bayangan masuk dari jendelanya. Pak Dandi tidak tahu, dan bayangan itu tiba-tiba saja merasuk ke tubuhnya Taya. Taya pun langsung kerasukan. Pak Dandi tiba-tiba saja dipeluk dengan sangat erat dan Pak Dandi kira kalau Taya sedang panas-panasnya. Dia tidak tahu kalau Taya ini sedang kerasukan. Dan selang beberapa saat kemudian, Taya ini menggigit lehernya Pak Dandi dengan mengeluarkan suara cekikikan membuat Pak Dandi terkejut. Pak Dandi lalu melihat kedua matanya Taya ini putih semua dan tiba-tiba Taya pun berkata kepada Pak Dandi, "Hehehe, apakah kamu suka bermain denganku? Hahaha, dasar manusia goblok." Pak Dandi pun langsung terkejut dan ketakutan. Dia berusaha melepas kala itu, namun Taya malah memeluknya semakin erat sekali. Sosok itu pun berucap lagi kepada Pak Dandi, "Kenapa kau takut? Bukankah ini yang kau mau?" Usai memberontak, Pak Dandi yang ketakutan berlari keluar hanya mengenakan selimut untuk menutupi tubuhnya yang tidak pakai apa-apa. Dan dia pun langsung teriak-teriak minta tolong. Tolong, tolong." Orang-orang pun pada keluar dan heran melihat Pak Dandi yang hanya tutupan selimut saja. "Ada apa, Bang?" Pak Dandi pun langsung bilang kalau pasangannya, ngakunya dia kesurupan di dalam kamar dan hendak mencelakainya. "Itu, Mas, istri saya di dalam tiba-tiba kesurupan." "Ya sudah,
Ayo kita lihat. Saat itu orang-orang pun langsung segera hendak membantunya. Namun orang-orang terkejut saat membuka pintu kamar itu. Taya dari dalam yang tanpa mengenakan apapun langsung menerjang orang itu. Lalu kagetlah mereka semua. Akhirnya usai dipegangi beberapa orang, Taya pun berhasil dipakaikan pakaiannya. Bang, lo apain dia bang? Kok bisa sampai kesurupan? Saya juga tidak tahu mas. Tiba-tiba saja dia kesurupan. Pak Dandi pun tidak tahu apa sebabnya. Dan malam itu Taya dibawa ke salah satu rumah warga. Dan seorang warga pun langsung memanggil ustadz yang ada di desa itu untuk menyadarkan Taya ini. Saat itu Ustadz Ozi langsung membacakan doa dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya itu. Dia pun kepanasan dan berkata akan mengancam Pak Dandi. Dasar laki-laki biadab. Awas saja kamu, tidak akan tenang hidup kamu. Saat itu semua orang langsung melihat ke arahnya Pak Dandi yang diancam oleh sosok wanita itu. Hembusan angin kencang pun datang membuat suasana malam itu semakin mencekam. Taya ini semakin memberontak dan juga meronta-ronta tidak karuan. Para warga ini yang mencoba memegangi tubuh Taya dengan erat karena hendak lari kabur. Lepaskan saya. Lepaskan! Sampai kakinya Taya ini dihentak-hentakan memberontak tidak karuan. Namun akhirnya usai memberontak dan dibantu para warga, Taya pun berhasil disadarkan. Sosok yang ada di dalam tubuhnya Taya itu lalu dikeluarkan dari dalam raganya. Dan Ustadz Ozi pun sudah tahu penyebabnya apa. Kemudian Ustadz Ozi ini menyuruh Pak Dandi untuk jujur dan disuruh mengakui siapa sebenarnya Taya itu. Maaf, Bapak namanya siapa? Saya Pak Dandi Ustadz. Pak Dandi, tolong saya minta Bapak untuk jujur yang sebenarnya Pak. Dia ini sebenarnya siapa? Soalnya biar saya menemukan titik terangnya Pak. Akhirnya Pak Dandi terpaksa jujur soal Taya, bahwa mereka bukan pasangan suami istri. Para warga pun tidak heran karena memang penginapan itu kebanyakan adalah orang-orang yang sering open BO. Iya Ustadz, saya jujur. Sebenarnya dia bukan istri saya, tapi wanita yang saya sewa Ustadz. Ustadz Ozi dan warga yang lain pun langsung beristighfar serta menggelengkan kepalanya. Kemudian menanyakan apakah Pak Dandi sudah menikah dan Pak Dandi juga mengiyakan jawaban itu. Pak Dandi sudah menikah? Sudah Ustadz. Astagfirullah. Saat itu Ustadz Ozi pun kemudian menasihati Pak Dandi untuk segera bertaubat dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Dan mungkin ini adalah peringatan untuk Pak Dandi. Pak Dandi pun akhirnya kapok dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan dia pun disuruh Ustadz Ozi untuk meminta maaf sama istrinya jika sudah sampai rumah. Setelah ini, lebih baik Bapak bertaubat sebelum terlambat Pak. Dan jangan mengkhianati istrinya sendiri. Karena membuat istri sakit hati bisa membuat Bapak hidupnya sengsara. Saya mohon, setelah ini Bapak juga harus meminta maaf sama istri Bapak ya. Karena kemungkinan istri Bapak dendam dan juga sakit hati, jadinya membuat seperti ini sampai mengguna-guna wanita ini Pak. Iya Ustadz, saya akan bertaubat. Saya kapok. Dan saya juga tidak akan mengkhianati istri saya lagi Ustadz. Saya meminta maaf. Alhamdulillah kalau begitu. Pada keesokannya, Pak Dandi pulang dengan satu mobil lagi milik warga yang membawa Taya untuk diantarkan pulang. Dan sempat kala itu Taya juga dinasihati oleh Ustadz Ozi untuk mencari pekerjaan baru yang halal saja. Namun Taya setelah sampai di rumahnya, dia tidak mendengarkan nasihat dari Pak Ustadz. Dia pun akan tetap menjalani profesinya itu terus. Sementara Pak Dandi yang baru saja sampai di rumah, dia pun langsung bertekuk lutut memohon maaf sama istrinya karena dirinya telah membohongi istrinya lagi. Bu, Bapak minta maaf ya Bu. Maaf Bapak melakukan kesalahan lagi. Sudah membohongi Ibu. Kali ini Bapak mau bertobat Bu. Apa Bapak yakin akan berubah dan tidak akan melakukan kesalahan lagi? Iya Bu, Bapak janji. Dan mulai sekarang Bapak tidak mau jadi supir lagi Bu. Bapak mau cari kerjaan yang lain saja. Bu Ina yang sudah paham dan tahu kalau itu Pak Dandi hanya pura-pura minta maaf. Namun kali ini dia benar-benar yakin kalau Pak Dandi benar-benar minta maaf. Karena tergambar dari raut wajah ketakutan di wajahnya itu. Pak Dandi kemudian menceritakan semua yang dialaminya itu. Dan usainya,
Bu Ina pun menasihati Pak Dandi untuk jangan melakukan hal itu lagi. Ibu sudah tahu, Pak, kalau Bapak akan melakukan itu lagi. Karena Ibu tahu, waktu itu Bapak hanya pura-pura saja meminta maafnya yang sama Ibu itu. Iya, Bu. Bapak kemarin malam hendak melakukan itu sama cewek sewaannya, Bu. Tapi tiba-tiba saja dia kesurupan. Jadinya Bapak takut, Bu. Karena itu Ibu yang sudah melakukannya, Pak. Makanya Bapak jangan macam-macam sama Ibu. Emangnya Bapak tidak kasihan sama Ibu? Sudah menyakiti dan juga mengkhianati Ibu. Iya, Bu. Bapak menyesal. Bapak minta maaf. Ibu sudah memaafkan Bapak. Tapi Bapak setelah ini tidak usah kerja jadi kartaran lagi ya, Pak. Tapi Bapak nanti bantuin Ibu jualan di warung saja. Iya, Bu. Bapak akan jual truknya dan berhenti kerja jadi sopir bantuin Ibu di warung. Saat itu Pak Dandi dan Bu Ina pun saling meminta maaf, dan mereka pun akhirnya berdamai. Akhirnya setelah Pak Dandi pun menjual truknya dan telah merenovasi warungnya menjadi lebih besar, agar nantinya banyak pembeli yang makin ramai berdatangan. Dan semenjak hari itu Pak Dandi mencoba berubah tentunya, melainkan menjadi suami yang bisa menjadi teladan bagi anaknya dan juga menyayangi keluarganya. Sementara di sisi lain Taya malam itu seperti biasanya mangkal di warung remang-remang, menunggu pelanggan yang datang sembari mainan HP. Dan saat dia sedang asik mainan HP, tiba-tiba saja dia ini melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat, dan disertai dengan hembusan angin membuatnya merasa merinding. Namun Taya tidak terlalu menghiraukan itu. Dia pun kembali mainan HP lagi. Tapi kali ini dia tiba-tiba saja mendengar ada suara yang berbisik di telinganya. Taya. Sontak dia pun terperanjat dan melihat ke arah pohon yang ada tepat di depan warungnya itu. Dia melihat di sana ada sosok wanita yang sedang duduk dengan kedua kaki yang berayun-ayun. Wajahnya juga sangat menyeramkan sekali, hancur penuh dengan darah. Sosok itu pun menatap tajam ke arahnya Taya. Sontak dia yang ketakutan hingga akhirnya dia pun ambruk pingsan di sana. Hal itu membuat semua temannya yang seprofesi dengannya itu langsung panik dan membawa masuk ke dalam warung untuk disadarkan. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Taya sadar dengan wajah yang pucat pasi dan tubuhnya yang juga lemah sekali. Segera dia ini diberikan teh hangat yang dibuatkan di warung itu. Ini diminum dulu, Tak. Dia pun menenggak teh hangat itu dengan perlahan-lahan sehingga merasa lebih tenang. Kamu kenapa, Tak? Kok bisa pingsan sih? Tanya salah satu temannya. Akan tetapi Taya yang ditanyai oleh temannya itu tidak menjawab, dan dia pun langsung beranjak pergi untuk pulang saja, karena merasa dia tidak sedang enak badan. Aku mau langsung pulang saja ya. Aku tidak enak badan. Oh ya sudah, kalau gitu aku anterin ya. Takutnya kamu kenapa-napa di jalan. Sudah, tidak usah. Aku pulang sendiri saja kok. Ya sudah, kalau begitu kamu hati-hati di jalannya. Saat itu dia pun pulang sendirian menaiki motornya dengan perlahan-lahan. Dia melewati jalanan yang sepi, dan saat itu tiba-tiba saja dia mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya. Baunya sangat busuk sekali seperti bangkai tikus. Angin kencang pun yang membuat hawa dingin menusuk ke dalam tubuhnya. Dan saat itu Taya mencoba melihat ke spion motornya. Dan saat melihat ke kaca spionnya itu, sontak dia pun terkejut karena melihat ada sosok wanita yang dia lihat tadi di depan warung di atas pohon. Ternyata sosok itu malah mengikuti dia. Taya pun lalu gemeteran dan ketakutan sekali. Jantungnya juga berdebar-debar, nafasnya juga tidak beraturan. Dia pun lalu segera mempercepat laju motornya supaya cepat sampai di rumahnya itu. Meskipun sangat ketakutan, dia pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Dan dia juga sudah tidak melihat lagi sosok wanita itu. Segera dia pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan sesampainya di dalam kamar, dia ini mencoba mengatur nafasnya yang tidak beraturan dan jantungnya yang juga sedang berdebar-debar. Setelah itu karena dia merasa haus, Taya pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dia sedang mengambil air putih itu, tiba-tiba saja Taya ini dikejutkan dengan sebuah tangan yang menepuk pundaknya tepat dari belakang. Sontak Taya pun terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dia pun ketakutan karena tadi jelas-jelas dia melihat ada tangan yang berada di pundaknya.
Seketika itu dia pun mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik. Dan dia pun langsung kabur lari masuk ke dalam kamarnya. Dan sesampainya di dalam kamar, Taya ini langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena memang ketakutan. Saat Taya sedang tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tiba-tiba saja terdengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Dia pun segera bangkit dan mencoba membuka pintu jendela kamarnya. Saat suara pintu dibuka, saat itu pintu jendelanya dibuka dan betapa terkejutnya Taya ketika melihat di sana ada sosok wanita yang tadi mengikutinya. Sosok wanita yang sangat menyeramkan sekali dengan kedua matanya yang memutih menatap tajam ke arah Taya. Taya pun akhirnya pingsan lagi saat itu juga sampai pagi harinya. Dan pada keesokan paginya, Taya ini sadar akan tetapi dia ini sakit demam. Akhirnya dia nanti malam tidak berangkat untuk makan lagi. Sementara di sisi lain, Pak Dandi dan Bu Wina semakin rukun keluarganya. Pagi itu mereka masak-masak di dapur bersama untuk jualan di warungnya. Dan setelah semua masakan sudah matang, segeralah mereka tata di dalam warungnya itu. Pak Dandi benar-benar sudah taubat dan tidak seperti dulu lagi. Dia kali ini lebih menyayangi keluarganya. Pagi itu Taya yang ada di dalam kamarnya yang sedang sakit. Tiba-tiba saja dia ini melihat ada bayangan yang lewat. Dan saat itu dia menjadi stres karena diganggu dan diteror sosok wanita yang sangat menyeramkan itu. Taya di rumahnya jadi sering teriak-teriak, kadang juga nangis. Dan dia pun kadang tertawa sendiri, benar-benar seperti orang gila. Taya pun jadi mengacak-acak rambutnya sendiri sampai berantakan. Dan dia sekarang semakin kurus karena tidak pernah makan sama sekali. Dan singkat cerita, pada suatu malam Taya yang ada di dalam kamarnya yang sedang melamun, tiba-tiba saja dia ini didatangi lagi oleh sosok wanita yang menyeramkan itu. Taya yang ketakutan dia pun hanya bisa berteriak. Dan Taya yang sudah tidak kuat terus-terusan diteror oleh sosok yang sangat menyeramkan itu. Karena dia juga yang sudah sangat stres sekali. Dia pun mengambil sebuah minuman sampai menelan obat-obatan. Hingga akhirnya dia pun overdosis yang ada di dalam kamarnya itu. Dan setelahnya, Taya pun tewas mengenaskan dengan busa yang keluar dari dalam mulutnya. Sungguh sangat mengerikan. Dan selang beberapa hari kemudian ada warga yang mencium bau bangkai dari rumahnya Taya. Dan sudah beberapa hari mereka tidak melihat Taya keluar dari rumahnya. Warga pun berinisiatif mendatangi rumahnya. Dan mereka ini terkejut karena Taya ditemukan sudah tewas mengenaskan dan tubuhnya juga sudah membusuk. Hari itu juga jenazahnya Taya langsung dimakamkan karena sudah membusuk. Dan singkat cerita, sementara di sisi lain Bu Wina dan Pak Dandi yang sibuk melayani para pembeli yang datang ke warungnya untuk makan siang. Tiba-tiba saja ada modern yang datang menghampiri ke warungnya Pak Dandi. Dan modern ini bercerita saat itu kalau dia juga sudah berhenti charteran karena dia sudah kepergok oleh istrinya kalau dia sudah main cewek di luar sana. Den, apa kabar? Baik Pak Dandi, sekarang bantu istrinya jualan. Iya Den, saya sudah tobat dan truk saya juga sudah saya jual. Baguslah kalau gitu Pak. Saya juga sudah tidak kerja charteran lagi Pak. Loh, emangnya kenapa Den? Saya sudah ketahuan sama istri saya kalau main cewek di luar. Sekarang sudah insaf ya Den. Ngomong-ngomong mau pesan apa ini Den? Nasi pakai telur saja, sama sayur sop. Dan itu ya, sambal sama tempe gorengnya 1. Bu, siapin ya Bu ini Bu. Iya Pak, bentar ya. Saat itu Pak Dandi pun dan Modern akhirnya ngobrol karena sudah lama juga mereka tidak pernah bertemu. Modern juga bercerita soal Taya. Dia mendengar kabar kalau Taya sudah meninggal katanya. Sebelum meninggal, Taya ini sering diganggu oleh sosok yang sangat menyeramkan, hingga membuatnya stres dan akhirnya minum minuman keras sampai menelan obat-obatan. Dan akhirnya pun dia meninggal dengan overdosis. Kamu sudah tahu tentang Taya belum Pak? Ya enggak lah. Emangnya kenapa dia? Dia sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu Pak. Katanya dia itu diganggu sosok seram. Dan dia itu stres sampai minum minuman keras. Dan dia juga telan obat Pak, sampai overdosis. Dan dia pun hingga tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Dandi. Setelah ngobrol-ngobrol,
Akhirnya pesanannya Ponden pun sudah siap dan diantarkan oleh Bu Wina ke depan mejanya. Silakan Mas. Iya Bu, makasih ya. Alhamdulillah ya, sekarang Mas Ponden juga sudah bertaubat. Terus sekarang kerjanya apa Mas? Saya kerja jadi karyawan toko material Bu. Bantu-bantu di tokonya Pak Alik saya Bu. Oh gitu, syukurlah kalau gitu ya Mas. Sementara Bu Wina yang mendengar itu sedikit lega dan puas, karena pelakor itu akhirnya meninggal dunia juga. Pak Dandi pun bersyukur karena kini dirinya bisa bertaubat dan sudah diberi kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Bahkan Bu Wina sekarang juga sudah mencoba lebih baik lagi banyak beribadah. Kini Pak Dandi akan menyayangi keluarganya lebih dari apapun. Cerita pun selesai. Bekerjalah secara profesional dan selalu ingat anak istri. Jangan sampai kita tergiur perbuatan orang lain yang menyesatkan. Belajarlah menjadi lelaki-laki yang setia dan menyayangi keluarganya, karena setia itu mahal. Jangan pernah menyakiti hati istri karena itu bisa membuat hidup sengsara. Dan dari kejadian ini, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dan buang hal yang buruknya, yaitu perbuatan yang menyesatkan juga tidak boleh ditiru. Cerita pun tamat. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tolong ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.